Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Hari ini kita akan bersama-sama kembali merenungkan satu bagian firman Tuhan yang terambil dari kitab Mazmur nomor yang ke-25. Sudah jatuh tertimpa tangga pula. Itulah peribahasa yang pas untuk menggambarkan kondisi seseorang yang dikatakan memperkenan hati Tuhan yang bernama Daud. Ternyata waktu dia masih hidup, dia juga pernah mengalami masa-masa yang sukar. Masa-masa di mana dia merasa dia melewati hari-harinya itu terasa begitu sulitnya. Dalam Mazmur yang ke-25 ini tercatat ada dua yang terjadi di dalam kehidupannya. Yang pertama adalah Daud kembali mengingat dosa-dosa yang pernah dia lakukan pada masa mudanya. Kemungkinan ini adalah dosa perzinahan dia dengan Batseba dan pembunuhan dia kepada Uria. Daud tahu bahwa dosa-dosa ini sudah diampuni oleh Tuhan waktu dia minta pengampunan dari Tuhan. Dia tahu bahwa kasih setia Tuhan lebih besar daripada dosa yang telah diperbuatnya. Namun dosa-dosa ini terus membayangi di dalam pemikirannya. Lalu yang kedua adalah anaknya sendiri, yang merupakan darah dagingnya, yang bernama Absalom, yang seharusnya mendukung kepemimpinan ayahnya. Justru yang terjadi malah sebaliknya. Absalom mengkhianati ayahnya, mengkudeta kepemimpinan ayahnya dan berusaha membunuh ayahnya dan menggantikan ayahnya itu untuk menjadi raja bangsa Israel. Nah, Bapak Ibu Saudara, itulah yang terjadi dalam kehidupan Daud, hamba Tuhan yang memperkenan hati Tuhan. Saya berpikir bahwa wajar kalau seandainya Daud marah dengan Tuhan. Wajarlah kalau seandainya Daud mengeluh kepada Tuhan. Tapi justru yang dia katakan kepada Tuhan bukan itu. Yang dikatakan kepada Tuhan adalah hal-hal yang memuliakan nama Tuhan. Apa yang dikatakan oleh Daud? Mari kita lihat bersama-sama ayat yang pertama. Kepadamu ya Tuhan ku angkat jiwaku. Lalu diteruskan dengan ayat yang kedua. Allahku, kepadamulah aku percaya. Dengan kata lain, Daud berkata bahwa Tuhan, aku berserah kepadamu. Aku menyerahkan kehidupanku secara total kepadamu, sekalipun kejadian-kejadianku tidak seperti yang kuinginkan. Aku percaya kepada Tuhan. Kuangkat jiwaku ya Tuhan. Aku tetap percaya kepada Tuhan sekalipun aku mengalami masa-masa yang sulit. Itulah yang dikatakan Daud. Kemudian diteruskan lagi dengan ayat yang ke-15. Dia berkata bahwa mataku tetap terarah kepada Tuhan, sebab Tuhan mengeluarkan kakiku dari jaring. Bapak Ibu Saudara, ini merupakan pengakuan Daud akan pemeliharaan Tuhan. Dia tahu bahwa Tuhan adalah Tuhan yang menjaga, menyertai, melindungi dan memelihara kehidupannya. Itulah yang dikatakan Daud di dalam Mazmur yang ke-25 ini. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, demikian juga lah kita. Pada waktu kita mengalami masa yang sulit dan Tuhan mengizinkan kita masuk dalam pencobaan-pencobaan yang harus kita tanggung. Ingatlah bahwa dalam 1 Korintus 10 ayat yang ke-13, firman Tuhan berkata, pencobaan-pencobaan yang kamu alami adalah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melampaui kekuatan manusia. Artinya adalah ketika Tuhan mengizinkan engkau masuk dalam satu pencobaan, itu berarti Tuhan tahu engkau mampu melewatinya. Bertahanlah, tetaplah percaya kepada Tuhan. Seandainya ada di antara kita yang mengalami masa-masa yang begitu sulitnya. Apalagi di masa-masa pandemi seperti ini, kemungkinan ada di antara kita mengalami hal-hal yang begitu sukar. Ekonomi kita yang dulunya stabil, sekarang mungkin sudah tidak normal lagi, morat-marit. Atau kemungkinan hal-hal yang kita takutkan terjadi dalam kehidupan kita. Sakit penyakit yang tidak kunjung sembuh-sembuh, atau suatu kejadian yang menimpa kehidupan kita yang membuat kita sulit sekali untuk melihat hari depan. Tetaplah percaya kepada Tuhan. Bukankah Allah yang kita percaya adalah Allah yang turun dari surga untuk menebus, menyelamatkan kita umat-umat yang berdosa? Apalagi yang kita khawatirkan? Apalagi yang kita takutkan? Bapak Ibu Saudara, Tuhan Yesus sendiri pernah berkata, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, karena aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Itu adalah janji Tuhan kepada kita semua. Mari, saya mengajak kita semua untuk tetap kembali berdiri teguh di hadapan Tuhan.
kembali tetap berserah kepada Tuhan dan mempercayakan kehidupan kita kepada Tuhan, sekalipun masa-masa yang sulit, masa-masa yang sukar terjadi di dalam kehidupan kita. Seperti Daud yang tetap percaya kepada Tuhan, yang matanya tetap terarah kepada Tuhan walaupun dia mengalami hal-hal yang begitu beratnya. Kiranya firman Tuhan ini boleh memberkati kita sekalian. Amin. Bersama Punya Bumi.